Bagi kita semua Bapak Ibu Jemaat GMI Agape dimanapun berada pada saat ini, puji Tuhan, Haleluya, haleluya. puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih memberikan kita kesempatan, waktu untuk menjalani hari-hari kita. Sebagai ungkapan rasa syukur kita nyatakan lewat rangkaian ibadah kita pada saat ini. Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, kami yakin dan percaya bahwa makna ibadah yang kita lakukan tidak akan berubah dan jemaat tetap di dalam keadaan sukacita. Untuk itu Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, mempersiapkan ibadah, marilah kita memasuki saat teduh karena kita akan memasuki hadirat-Nya Tuhan. Saat teduh dimulai. Teduh selesai. Bapak Ibu jemaat yang kami kasihi, kita bangkit berdiri akan menyanyikan Bimbing Kami Yesus. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Jemaat kembali kami persilakan untuk duduk. Kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani Metodis nomor 3 ayat 1 sampai 2.
Ibu jemaat Tuhan yang kami kasihi, marilah kita sama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah dengan menundukkan hati, jiwa, roh kita melalui doa pengakuan dosa. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam hati kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita masing-masing berdoa kepada Allah Bapa di surga untuk menyerahkan pergumulan hidup kita, serta memohon pertolongannya untuk memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini. Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Amin. Marilah kita sama-sama menyampaikan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya, yaitu doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 49, ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memasuki responsoria yang diambil dari kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Kita membacanya secara bergantian, ayat pertama pemimpin dan ayat kedua jemaat. Demikianlah kita silih berganti membacanya hingga pada ayat yang ke-10 kita bersama-sama. Bahagia orang benar,
Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Kita bersama-sama. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Kita bersama-sama menyanyikan mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama dengan teman kita seiman di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Sampailah kita kepada pembacaan epistel minggu ini yang diambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih
yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab itu, kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikianlah pembacaan epistel untuk kita saat ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sampailah kita pada warta jemaat pada hari ini Minggu 7 Juni 2020. Yang pertama, pimpinan jemaat, lay speaker, calon lay speaker, majelis, dan yang bertugas hari ini mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Yang kedua, untuk minggu depan tanggal 14 Juni 2020, kita akan beribadah di gereja ini dengan 4 gelombang. Gelombang yang pertama, sektor 4, masuk pukul 7 WIB. Gelombang yang kedua, sektor 3, masuk pukul 9 WIB. Gelombang yang ketiga, sektor 2, masuk pukul 11 WIB. Gelombang yang keempat, sektor 1, masuk pukul 15 WIB. Untuk yang bertugas melayani minggu depan akan disampaikan oleh panitia kebaktian lewat WA. Berikutnya, pimpinan jemaat, majelis, lay speaker, dan celes mengucapkan terima kasih bagi keluarga dan saudara-saudari yang memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur. Tuhan semakin menambah-nambahkan berkat-berkat dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudari-saudari sekalian. Berikutnya, atas nama pimpinan jemaat juga dan seluruh majelis, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berulang tahun 1 minggu ke depan, mulai dari hari ini tanggal 7 Juni sampai 14 Juni. Tuhan semakin menambahkan panjang umur dan kesehatan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari. Berikutnya, untuk yang mempersembahkan bunga altar minggu ini adalah keluarga Bapak S. Pangaribuan, Ibu Boru Saragi dari sektor 3. Karena hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 genap usianya 44 tahun. Tuhan memberikan panjang umur kepada beliau. Arti bunga altar kita lihat dalam slide. Mari kita menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga penularan COVID-19 dengan cara
Pertama, jemaat GMI Agape memiliki kewajiban: A. Jemaat dalam kondisi sehat. B. Menggunakan masker, strip masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah, ibadah atau gereja. C. Menghindari kontak fisik, bersalaman. D. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib. E. Anak-anak dan warga lansia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan dilarang beribadah. Demikianlah protokol kesehatan yang disampaikan untuk mencegah penularan COVID-19. Demikianlah warta jemaat untuk kita saat ini. Persembahan pujian yang dibawakan oleh Majelis GMI Agape. Waktu dan tempat kami sediakan. Berikan kepada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang di dalam gelap, bahkan mereka yang tersesat. Hati kami tiba seperti hati Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan
Sampailah kita kepada doa syafaat yang dibawakan oleh Ibu Les Speaker A. Boruna Pitupulu, BSC. Bapak Ibu Saudara-saudari, sampailah kita kepada doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah melalui Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini kami patut mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau memampukan kami di dalam setiap aktivitas kami. Hari ini kami mengucap syukur Bapa, karena kami juga Tuhan mampukan boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan ibadah yang kami lakukan hari ini dapat menyenangkan hati Bapa. Kami mau bawakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan kehidupan anak-anak Tuhan, semua anggota daripada jemaat Gemi Agape. Mari Tuhan, Engkau yang melawat mereka ke rumah masing-masing. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan yang tahu apa yang menjadi masalah mereka. Tuhan yang tahu apa yang jadi keinginan mereka. Kami mohon kehadirat Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh pekerjaan daripada semua anggota jemaat Gemi Agape. Begitu juga Bapa di surga, kesehatan, kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan yang sempurna sehingga mereka boleh beraktivitas dengan baik, dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak kami yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dari terkecil sampai terbesar, bahkan yang belum sekolah, yang sudah sekolah, bahkan yang sudah kuliah dan sudah bekerja. Kami mau serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati anak-anak ini dalam masa perkembangannya, pertumbuhannya, bahkan pendidikannya. Biarlah Tuhan yang tetap turut campur tangan. Kami mohon kepada Tuhan di dalam masa-masa sekarang, biarlah Tuhan yang memelihara anak-anak kami yang dekat dengan kami, yang jauh daripada kami, sehingga anak-anak kami boleh terhindar dari segala macam masalah, dari segala macam kuasa-kuasa yang ingin mencelakakan, bahkan dari segala macam pergaulan bebas, bahkan narkoba. Mari Tuhan Engkau yang memelihara dan memberkati setiap anak-anak kami. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menjaga anak kami, menjauhkan dari anak-anak kami segala hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami lansia. Mari Tuhan, orang tua kami di dalam masa-masa tuanya, Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kemampuan, bahkan Tuhan yang menjaga mereka. Biarlah di dalam masa-masa tua daripada setiap orang tua kami, mereka semakin mencintai Tuhan, mereka semakin dekat kepada Tuhan, dan Tuhan tetap memberikan berkat berlimpah kepada setiap orang tua kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami pada saat ini yang berulang tahun dalam 1 minggu ke depan. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini. Biarlah Tuhan tambahkan lagi berkat kesehatan kepada mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati masa depan mereka, sehingga mereka juga boleh bersuka cita dan semakin mengasihi Engkau. Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga Bapak S. Pangaribuan Ibu Boru Saragi yang hari ini sebagai sukacita mereka mempersembahkan bunga altar untuk kami nikmati. Bapak, kami mau serahkan Bapak S. Pangaribuan ke dalam tangan Tuhan, karena pada hari ini tanggal 3 Juni Bapak S. Pangaribuan genap berusia 44 tahun. Terima kasih Tuhan untuk usia yang Tuhan berikan. Biarlah Engkau tambahkan berkat di dalam pekerjaannya, di dalam kesehatannya, bahkan biarlah Bapak ini sebagai imam di tengah-tengah rumah tangga yang boleh membimbing keluarga dengan baik. Berkati keluarga ini Tuhan, berkati anak-anak mereka. Biarlah ada damai sejahtera di tengah-tengah rumah tangga mereka. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami juga mau berdoa pada saat ini
untuk kehidupan daripada anak-anak Tuhan, khususnya semua anggota GEMI Agape. Pada saat ini kami tahu bahwa di masa sekarang yaitu new normal, Bapa di dalam surga, kami mohon biarlah Tuhan kami semuanya boleh mengikuti protokol COVID yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kami. Ajari kami Tuhan untuk boleh patuh, ajari kami Tuhan untuk boleh dengan baik melakukannya, sehingga kami boleh terhindar dari virus dan kami boleh menjadi sehat dan kami boleh beradaptasi dengan baik. Kami mau berdoa juga Bapa, pada minggu yang akan datang gereja kami berencana untuk masuk di dalam ibadah dengan 4 gelombang. Bapa dalam surga, kami berdoa, biarlah Engkau berkati pimpinan jemaat beserta dengan pelayan-pelayan untuk membagi dengan baik waktu itu, bahkan melayani dengan baik, sehingga kami boleh beribadah dengan sukacita, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami semua, sehingga kami boleh dengan segala kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami mau serahkan juga pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah. Mari Tuhan, Kau yang memberkati pimpinan-pimpinan kami dengan kebijaksanaan yang mereka lakukan, kami boleh melakukannya dengan baik. Bahkan semua masyarakat negara kami Republik Indonesia ini boleh bersama-sama untuk mengikuti semua kebijakan-kebijakan daripada pimpinan kami. Terima kasih Bapa di surga, pimpinan dari gereja kami, dari Bapak Bisop sampai dengan pelayan-pelayan di daerah-daerah, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa kami boleh melayani dengan baik, kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh, sehingga pelayanan kami boleh kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di surga, persembahan yang akan kami berikan juga, biarlah Tuhan berkati setiap tangan-tangan kami yang memberikan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang telah memberikan persembahannya, perpuluhan dan ucapan syukur. Mari Tuhan Engkau berkati mereka, berkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka, tambah-tambahkan berkat berlimpah di tengah keluarga demi keluarga. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum memberi, biarlah Tuhan juga boleh memberkati mereka, menambah-nambahkan berkat di tengah-tengah rumah tangga mereka juga. Terima kasih Allah Bapa di surga. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih boleh mendengarkan doa permohonan kami. Sebelumnya kami mohon ampun untuk segala kekurangan-kekurangan kami Bapa, agar kami layak menjadi anak Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami Tuhan yang memohon kepadamu. Kami ingin Tuhan boleh menyempurnakan semuanya dan mendengarkan doa kami. Kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan yang menjadi pedoman 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Persembahan dikumpulkan. Sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan mohon Tuhan memberkati.
dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta J. Panjaitan Emin, kita mengangkat pujian dari nyanyian rohani Metodis nomor 101 ayat 1 sampai 2. Kasih Bapa yang bersinar dari sorga selamanya, tapi kita dipintanya jadi terang dunia. Biarlah kamu bersinar dalam dunia yang gelap, agar yang hilang dan sesat dapat dunia bagai malam yang gelap, ombak laut menghancurkan. Tuhan Tuhan merindukan dan surgawi bersinar. Biarlah kamu bersinar dalam dunia yang gelap, agar yang hilang dan sesat dapat berselamatkan. Kita berdoa. Bapa di sorga, sebagaimana nyanyian yang kami kumandangkan ke hadirat-Mu, kami merindukan terang kami bersinar bagi sekeliling kami. Kami percaya melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami semakin diperlengkapi menjadi terang dunia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu, dan hamba-Mu yang menaburkan sabda-Mu, Engkau urapi, Engkau kuduskan, supaya firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu itu berasal dari kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Firman Tuhan yang menjadi santapan rohani untuk kita pada hari ini sesuai dengan almanak gereja kita diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 31 ayat 2 sampai ayat 21. Kitab Tawarik pasal 31 ayat 2 sampai ayat 21. Saya bacakan untuk kita ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel
dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Demikian perikop firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini mempersembahkan persembahan yang jujur dan benar akan mendatangkan berkat. Mempersembahkan persembahan yang jujur dan benar akan mendatangkan berkat. Itu tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, perikop firman Tuhan yang sudah kita baca tadi berbicara mengenai Raja Hizkia yang mengatur sumbangan untuk para imam dan orang-orang Lewi. Raja Hizkia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Ia melakukan apa yang baik dan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, sekilas kita perlu mengetahui situasi politik dan situasi agama di awal pemerintahan Raja Hizkia sebagai Raja Yehuda. Pada waktu itu kekuasaan kerajaan Asyur yang menguasai dunia semakin lemah, sehingga membuat banyak raja pada waktu itu memberontak melawan kerajaan Asyur. Dan hal yang sama juga dimanfaatkan oleh Raja Hizkia untuk membebaskan Yehuda dari kekuasaan kerajaan Asyur. Saudara-saudari yang saya kasihi, di awal pemerintahannya sebagai Raja Yehuda, pertama-tama yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah melakukan reformasi, pembaruan dalam bidang agama. Dia melarang umat Yehuda menyembah dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang Asyur. Dia mengadakan perubahan-perubahan dalam pola peribadahan yang telah tercemar oleh pola peribadahan yang dilakukan orang-orang Asyur. Dalam usahanya untuk mereformasi ibadah, Raja Hizkia memerintahkan para imam dan keturunan Lewi untuk menguduskan rumah Tuhan. Dalam kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 4 dikatakan kepada kita, Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Bapak Ibu yang saya kasih, kita melihat Raja Hizkia melakukan pembaruan reformasi ibadah. Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, meremukkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala. Dia menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, karena sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular yang namanya disebut Nehustan. Bapak Ibu, itulah segala usaha yang dilakukan oleh Raja Hizkia dalam rangka usahanya untuk mereformasi ibadah. Saudara-saudari yang saya kasihi, dalam perikop firman Tuhan 2 Tawarik pasal 31, kita melihat Raja Hizkia memerintahkan kepada keturunan Lewi dan para imam untuk menguduskan rumah Tuhan. Hal ini jelas dikatakan pada ayat 2. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Dan selanjutnya kita melihat Raja Hizkia memerintahkan seluruh rakyat Yehuda
mengumpulkan persembahan untuk kebutuhan para imam dan kebutuhan kaum Lewi. Hal ini jelas dikatakan pada ayat 4. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Dan selanjutnya pada ayat 5-6 kita melihat bagaimana respon umat Yehuda terhadap perintah Raja Hizkia. Pada ayat 5 dikatakan, segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Dan pada ayat 6, orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Bapak Ibu yang saya kasih, kita melihat sungguh luar biasa respon umat Yehuda pada waktu itu. Mereka melakukan perintah Raja Hizkia dengan penuh sukacita. Mereka tidak bersungut-sungut, Bapak Ibu yang saya kasihi. Dan yang mereka persembahkan adalah persembahan yang terbaik, hasil pertama dari ladang mereka. Mereka sebagai petani gandum, mereka membawa gandum yang terbaik. Mereka sebagai petani anggur, mereka membawa anggur yang terbaik, bukan anggur yang masam. Mereka sebagai peternak lembu, sapi, dan kambing domba, mereka membawa yang terbaik, bukan yang cacat atau yang kurus yang mereka persembahkan. Itulah yang mereka persembahkan sebagai sumbangan untuk para imam dan keturunan Lewi. Sungguh luar biasa Bapak Ibu apa yang mereka berikan. Ini harus menjadi catatan penting bagi kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudari yang saya kasihi, berdasarkan perikop firman Tuhan pada hari ini, ada dua hal yang menjadi pokok pikiran penting bagi kita. Ada dua hal yang menjadi pokok pikiran penting bagi kita. Pertama, mempersembahkan persembahan dengan jujur dan benar. Saudara-saudari, untuk apa kita mempersembahkan persembahan dengan jujur dan benar? Tentu jawabnya adalah untuk kebutuhan rumah Tuhan. Bukan saja untuk kebutuhan para hamba Tuhan, tetapi juga untuk pelayanan sosial. Oleh karena itu kita perlu belajar Bapak Ibu yang saya kasih dari Raja Hizkia dan seluruh rakyat Yehuda pada masa itu. Kita melihat Raja Hizkia tidak hanya mengatur sumbangan, tetapi juga memberi teladan, memberi contoh bagi seluruh rakyat Yehuda. Dalam kitab 2 Tawarik pasal 30, kita baca 2 Tawarik pasal 30 ayat 24 sampai 25. Dikatakan kepada kita, sebab Hizkia Raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Dan kita melihat pada ayat 25 seluruh jemaah Yehuda bersukaria. Juga para imam dan orang-orang Lewi dan seluruh jemaah yang datang dari Israel serta orang-orang asing, baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Mereka semuanya bersukacita. Kita melihat dari harta miliknya sendiri,
Raja Hizkia memberikan sumbangan yang jumlahnya sangat besar. Ia menyumbangkan 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Dia menjadi contoh, menjadi teladan bagi rakyat Yehuda. Jadi tidak guna heran seluruh rakyat Yehuda juga memberikan sumbangan yang besar pada waktu itu untuk para imam dan keturunan Lewi. Itu tidak guna heran Bapak Ibu yang saya kasihi. Karena pemimpin mereka, raja mereka memberikan yang terbaik. Tentu umatnya juga meneladani apa yang dilakukan oleh raja mereka, pemimpin mereka. Mereka juga memberikan persembahan dalam jumlah yang besar. Kita melihat pada ayat 6. Apa yang dilakukan oleh umat Yehuda, kita mengetahui mereka juga membawa persembahan persepuluhan dalam jumlah yang besar, yang terdiri dari lembu, sapi dan kambing domba dan sebagainya. Pemimpin mereka, raja mereka memberikan sumbangan yang begitu besar. Umat Yehuda juga meneladani apa yang dilakukan raja pemimpin mereka. Mereka memberikan sumbangan persembahan dalam jumlah yang begitu besar. Pada ayat 7 dikatakan kepada kita, mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Luar biasa Bapak Ibu. Mereka meletakkan persembahan itu bertimbun-timbun. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh umat Yehuda pada waktu itu. Saudara-saudari, dapat kita bayangkan. Kita bisa membayangkan. Seandainya gereja-gereja masa kini, jemaatnya mau memberikan persembahan dengan jujur dan benar, itu sudah pasti gereja-gereja akan menjadi berkat dan akan semakin diberkati oleh Tuhan. Itu sudah pasti Bapak Ibu. Apabila gereja-gereja masa kini yang jemaatnya mau memberikan persembahan dengan jujur dan benar, sudah pasti gereja itu akan menjadi berkat dan akan semakin diberkati oleh Tuhan. Kejujuran dalam hal memberi persembahan sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Kejujuran dalam memberikan persembahan sangat penting. Bapak Ibu yang saya kasihi, pengalaman saya dalam melayani satu gereja. Di satu gereja tersebut ada tradisi pesta panen. Bapak Ibu yang saya kasih, ini kesaksian yang perlu saya sampaikan supaya kita jujur memberikan persembahan. Pengalaman saya melayani dalam satu gereja, di mana gereja itu memiliki tradisi pesta panen 2 kali dalam 1 tahun. Bapak Ibu yang saya kasih, tahun pertama saya melayani di gereja tersebut, ketika diadakan pesta panen, saya melihat Bapak Ibu yang saya kasihi, jemaat datang ke gereja dengan penuh sukacita. Tetapi mereka membawa syukuran mereka. Mereka yang berprofesi sebagai petani, mereka membawa syukuran mereka dalam satu tanduk. Jadi setiap tanduk yang mereka bawa memang berbeda-beda isinya. Kadang yang mungkin ada yang membawa ya padi di dalam tanduk itu setengah dari tanduk yang dia bawa, ada yang seperempat, kita tidak tahu. Tetapi itu bisa kita lihat ketika mereka membawa hasil panen mereka. Ketika para majelis membuka goni, para jemaat menuangkan isi tanduk mereka. Tentu yang membawa padi dalam tanduk begitu sedikit, pasti begitu dituangkan, itu akan kelihatan dan kedengaran bunyi tanduk itu pun ya paling-paling 3 detik udah selesai. Tahun pertama Bapak Ibu yang saya kasih, pada umumnya jemaat membawa tanduk. Tetapi saya mereformasi Bapak Ibu yang saya kasih. Saya mengadakan pembaruan, saya mengatakan untuk semester yang berikut, sebagai tanda sukacita kita karena Tuhan memberkati hasil tanah kita, tidak boleh membawa tanduk. Tetapi harus membawa yang terbaik.
Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasihi, setelah kita reformasi, semester berikutnya, tidak ada lagi membawa tanduk, jemaat itu sudah membawa goni. Dan tentu hasilnya bertimbun-timbun hasil ladang yang mereka bawa berton Bapak Ibu yang saya kasih. Kadang 3 ton. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu yang saya kasihi, tentu umat jemaat melakukan hal itu ya karena kita sebagai pimpinan jemaat juga harus menjadi teladan Bapak Ibu yang saya kasihi. Mustahil saya sebagai pendeta menghimbau supaya jemaat memberikan yang terbaik, membawa yang banyak, sementara saya tidak memberikan yang terbaik. Itu mustahil. Jemaat mau mengikuti apa yang saya katakan. Sebagaimana Raja Hizkia, dia memberikan sumbangan yang terbaik, umat Yehuda juga memberikan yang terbaik untuk membantu kebutuhan para imam dan keturunan Lewi. Saudara-saudari yang saya kasih, yang mau saya katakan kepada kita, mempersembahkan persembahan dengan jujur dan benar, itu sangat penting Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita sebagai jemaat Tuhan yang diberkati, kita harus jujur dalam memberikan persembahan. Kita sebagai warga Metodis dalam memberikan persembahan setiap hari Minggu harus jujur Bapak Ibu. Dan memberikan persepuluhan harus jujur Bapak Ibu yang saya kasih. Dan Tuhan akan semakin memberkati kita kalau kita memberikan persembahan dengan jujur dan benar. Yang berikut, yang kedua Bapak Ibu yang saya kasih, melalui firman Tuhan pada hari ini, ada jaminan garansi yang diberikan Allah kepada umatnya yang jujur dan benar memberikan persembahan. Ada garansi jaminan yang Allah berikan. Pada ayat 21 dikatakan kepada kita, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Ada jaminan garansi yang diberikan kepada setiap orang yang memberikan persembahan dengan jujur dan benar. Allah membuat segala usaha kita berhasil Bapak Ibu yang saya kasihi. Pekerjaan kita akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita akan diberkati oleh Tuhan. Keluarga kita, rumah tangga kita akan diberkati, akan berhasil. Itulah jaminan garansi yang diberikan Allah kepada kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, dalam kitab Imamat pasal 26, kita melihat berkat-berkat Tuhan kepada umatnya. Firman Tuhan dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 3-10 mengatakan kepada kita apa berkat-berkat Tuhan yang kita terima Bapak Ibu yang saya kasihi. Dikatakan kepada kita dalam Imamat pasal 26 ayat 3-10, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Dan ayat 5, lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Itu berkat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu yang saya kasihi. Kalau kita mau jujur memberikan persembahan dengan jujur dan benar, berkat Tuhan akan semakin mengalir Bapak Ibu yang saya kasihi. Dan di ayat 6, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu dan pedang tidak akan melintasi di negerimu. Dan pada ayat 9, dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Luar biasa. Bilangan keluarga Tuhan tambahkan. Jumlah anak, jumlah cucu Tuhan limpahkan apabila kita memberikan persembahan dengan jujur dan benar.
Dan di ayat 10, kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Tuhan mencukupkan, bahkan berkelimpahan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, melalui khotbah hari ini, biarlah kita mau belajar. Kita mau belajar dan melakukan firman Tuhan hari ini. Memberikan persembahan dengan jujur dan benar. Kita mau melalui firman Tuhan pada hari ini, hati dan pikiran kita diperbaharui, supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik. Kami sudah mendengarkan sapaan-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, yang mengingatkan kami kembali, agar dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, kami mau memberikan, mempersembahkan persembahan dengan jujur dan benar. Dan kami diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan akan semakin memberkati kami kalau kami mau belajar dan melakukan, memberikan persembahan dengan jujur dan benar. Ampuni kami Bapa, kalau dalam perjalanan kehidupan kami belum jujur dan benar dalam memberikan persembahan. Oleh karena itu, lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini, kami mau belajar dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Hati dan pikiran kami mau diperbaharui oleh firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat segala permohonan kami yang sudah kami sampaikan di dalam doa syafaat kami. Kasihani kami, ya Bapa. Tolonglah kami. Engkau mengabulkan apa yang sudah kami mohonkan kepadamu di dalam doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan semakin memberkati, memampukan kami, menolong kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Sempurnakan permohonan kami saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah, saat ini kita angkat pujian dari nyanyian rohani Metodis nomor 209 ayat 1 sampai 3.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami undang bangkit berdiri. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Amin. Doksologi kepada Allah, beri puji. Kita menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang senantiasa menolong, memberkati kamu sekalian hari ini, besok hingga Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami persilakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.